Roh Kudus datang ke dalam dunia diutus. Salah satu tujuan adalah apa? Menginsafkan manusia akan dosa. Kenapa? Mereka belum percaya kepada Yesus. Berarti pada saat kita tidak percaya kepada Yesus, di luar sana belum percaya kepada Yesus, maka dia menghujat Roh Kudus. Saudara bersyukur karena ketong sudah ada di dalam lingkaran itu. Dia sudah mencari, dia sudah menyelamatkan saya dan saudara tadi. Maka jangan anggap remeh ini darah perjanjian. Jangan anggap remeh lagi yang tadi ikut-ikutan di sana, saudara. Itu mereka punya pertanggungjawaban akan berat, saudara. Tetapi harus kembali kepada Dia. Allah, Yesus Tuhan. Dia satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain, saudara. Ini yang berbeda, saudara. Makanya saudara jangan heran, ini penggenapan firman sedang terjadi. Bahwa di hari-hari terakhir banyak orang akan murtad. Banyak orang akan tinggalkan Yesus. Jadi sesuatu hal orang akan tinggalkan Yesus. Inilah tujuan misi Allah, saudara. Mencari dan menyelamatkan. Haleluya. Kita terus ada di hadapan hadirat Tuhan untuk menikmati kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, di mana Roh Kudus yang terus tercurah bagi kita semua di tengah situasi zaman yang tidak baik-baik, di tengah penggenapan firman Tuhan. Tapi orang yang bisa kuat dan bertahan adalah orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, orang yang hidupnya menghargai tentang pengorbanan Kristus. Karena Kristus telah menyatakan kasih yang begitu besar bagi seluruh umat manusia. Pengorbanan dirinya sempurna dan tidak akan bisa tergantikan dan tidak akan bisa terbantahkan. Hanya Dialah satu-satunya penebus dosa umat manusia yang memberikan jaminan keselamatan bagi kita semua. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami kembali di hadapan hadirat-Mu ya Allah. Di tengah situasi zaman ini, di tengah penggenapan firman Tuhan, maka kami percaya Allah bahwa Engkau turut meneguhkan firman-Mu lewat tanda-tanda yang heran dan ajaib, lewat Roh Kudus yang terus bekerja dan terus dicurahkan bagi setiap gereja-Mu, bagi setiap hamba-hamba Tuhan, bagi setiap persekutuan doa pelayanan, bahkan bagi setiap kehidupan dan pergumulan orang-orang percaya. Maka malam ini Tuhan kami akan belajar firman-Mu. Mari Tuhan nyatakan kemuliaan dan kuasa bagi kami. Hamba hanya sebagai alat untuk memberitakan firman, tapi otoritas kedaulatan ada di dalam tangan kasih Tuhan Allah yang tunggal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu Tuhan, mari berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom. Saudara kekasih Tuhan, saya akan mengangkat bagian firman Tuhan yang hari Rabu. Kebetulan saya diminta oleh perempuan Gimik untuk memimpin ibadah, dan saya percaya bahwa tema ini ataupun bagian firman Tuhan ini juga ada kaitan dengan, dan memang sangat kaitan dengan bagaimana karya keselamatan Tuhan Yesus bagi seluruh dunia. Bahwa satu bagian kasih Allah yang sangat sempurna, dan itulah sebenarnya bahwa Dia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara kekasih Tuhan, kita baca bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal 18 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Injil Matius pasal 18 ayat 12 sampai dengan 14. Sudah Pak Jo? Baik, kita akan baca sama-sama ya. Karena ini hanya berapa? 3 ayat ya. Mulai saya baca judulnya, perikop, terus kita mulai sama-sama ayat 12, 13, 14.
Perumpamaan tentang domba yang hilang. Sama-sama ayat 12. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikianlah juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saya baca ayat yang ke-14. Demikianlah juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saudara kekasih Tuhan, saya berikan tema begini. Kalau tema lalu di perempuan gemit itu, dia punya tema tentang kasih Tuhan kepada yang hilang. Saya berikan tema di sini, Tuhan Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, kenapa saya angkat tema ini ataupun berbicara seputar yang hilang ini? Saudara, kalau ikut di beberapa media dan hari ini juga masih ada postingan yang masih cukup viral. Satu tragedi di Aceh, di mana orang mau bangun gereja, tapi di situ ada unjuk rasa besar-besaran. Dihentikan. Ini satu persoalan dan juga ada satu cerita kecil. Tapi karena dia ini seorang artis ataupun seorang komedi yang dibilang terkenal, makanya orang pikir ini dia satu hal yang bikin heboh. Kenal Ruben Onsu. Saudara, ya betul ya. Artinya bukan begini supaya seolah-olah mengagungkan dia, tidak saudara. Tapi ini salah satu catatan ataupun bagian yang menggambarkan tentang anak yang hilang. Kalau kemarin di gereja, kalau ada yang dari gereja Gemit telah ikuti lewat pemberitaan itu semua, bahwa kisah anak yang hilang ini itu gambaran seperti kita. Semua orang atau kita umat manusia, dari Kejadian sampai Wahyu ataupun kisah cerita firman, Adam dan Hawa sampai dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita punya catatan sejarah orang-orang berdosa. Sekalipun dia anak yang masih baik, kata bilang begitu toh, anak yang masih baik, orang tersebut bilang begini, ini anak masih suci. Suci karena dia betul saudara, secara dia bertumbuh dia belum tahu pemaki. Dia belum tahu omong berapa, omong maki atau panggil bilang misalnya contoh binatang atau dan lain sebagainya. Tetapi ada satu ikatan yang tidak bisa terlepas, yaitu ikatan dosa turun-temurun. Karena satu orang telah berbuat dosa ada, maka semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan kekudusan Allah. Maka inilah yang kemudian misi Allah adalah mencari dan menyelamatkan. Kalau tidak mencari dan menyelamatkan, saudara, ketemu tidak punya arah yang pasti, tidak ada punya tujuan yang pasti, tidak bisa masuk surga. Semua itu akan masuk kepada bagian daripada neraka, dan ini iblis senang. Karena catatan firman Tuhan ini berkata tadi toh, Bapa di surga mau supaya semua anak-anak ini tidak ada satupun yang hilang. Tapi saudara tadi contoh, makanya saudara hati-hati ya. Nama Ruben, nama Obed, nama Simon, Simpson dan lain, itu ada punya nama arti saudara. Misalnya contoh saya Obed, dalam Alkitab itu kalau tidak salah bilang ini, hamba Tuhan. Apakah benar saya berbicara firman? Apakah benar saya kemudian tiba-tiba saya ganti nama karena sesuatu dan lain hal? Misalnya saya pakai nama Muhammad Abdul Aziz. Ini kan akan bikin hancur saudara, menyesatkan dan dikatakan terhilang. Saudara hati-hati ini saudara, orang pikir enak saudara, karena sesuatu dan lain hal. Contoh yang kemarin, saya bukan sifatnya meyakini, itu pilihan dia, kebebasan orang untuk dia memilih, untuk masuk kepada agama ini, untuk masuk untuk kepada keyakinan ini. Tetapi saudara, ini satu hal yang menggambarkan bahwa orang menganggap remeh tentang kasih karunia Yesus Allah. Orang menganggap remeh tentang pengorbanan Kristus Tuhan. Orang menganggap remeh tentang pengorbanan darah Yesus. Alkitab mencatat saudara bahwa barang siapa yang menganggap remeh tentang darah anak domba Allah, betapa lebih berat saudara. Maka ini hati-hati saudara.
Maka jangan karena kawin mawin Anda ikut masuk iman lain. Tinggalkan iman. Ini saudara karena masalah persoalan tadi itu. Demi karena melihat di sana lebih cantik, di sana lebih ganteng, saudara, saya tinggalkan iman saya. Saudara, satu ketika saudara menyesal. Karena kita berkata tuh, mengambil contoh, misalnya Esau dan Yakub. Esau dia anggap remeh hak kesulungannya. Dia datang bawa sepiring kacang merah kepada Yakub, kan dia cium bau enak untuk dimakan, sedap untuk menyenangkan pribadi jasmani. Tapi akhirnya dia lupa semua tentang berkat anugerah, tentang hak kesulungan. Dia kasih itu jabatan kesulungan untuk dia merebut kembali, tidak akan bisa. Karena apa? Sudah belok akan berkat ini. Ini saudara juga satu hal, bicara tentang anak yang hilang. Kalau kita baca di sini saudara, ayat 23 begini. Lalu Yesus ayat 23 di mana? Ayat 12. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Kalau kita baca di kamus bahasa Indonesia, sesat itu ada dalam pengertian. Sesat itu artinya begini. Orang itu bicara tentang anak domba, bicara tentang domba. 100 domba, tapi kemudian satu ini tiba-tiba hilang. Maka kemungkinan yang pertama adalah begini. Dia hilang daripada satu gerombolan persekutuan ini. Pada saat dia ingat dia kehilangan jejak. Kemudian yang berikut adalah kemungkinan berikut adalah begini. Dia ini kepala batu, maka keluar daripada ini persekutuan. Sehingga pada saat ketika dia mau kembali susah untuk dia menemukan dan dia tersesat. Yang berikut lagi menurut kamus bahasa Indonesia ini bahwa pengertian sesat itu bahwa begini. Dia sudah ada di jalan-jalan ini yang jalan yang benar, tapi kemudian dia keluar daripada ini jalan yang benar, maka dia tersesat. Begitu pula begini saudara, pengertiannya begini. Orang yang sudah tahu kebenaran firman, kebenaran ini, tapi kemudian dia menyelewengkan akan kebenaran ini, maka dia ikut ajaran yang tidak benar, maka dia juga tersesat. Ini saudara, gak banyak hal saudara. Maka saudara, kekasih Tuhan, saya ada belajar beberapa catatan tentang bahasa Ibrani, tentang bahasa asli ini, tentang mencari dan menyelamatkan. Saya ada catat di sini saudara, karena saya bukan pintar bahasa Yunani, ini bahasa Yunani bahasa. Ada kata di sini tentang mencari itu katanya seteo. Seteo artinya begini. Ini kata yang dipakai, yaitu pada waktu itu. Terjemahan daripada firman Alkitab ini adalah seteo artinya begini, mencari aktif, mencari daripada pihak Allah ini aktif dia cari. Dia cari karena dia sangat serius, karena dia bertanggung jawab, saudara. Dia menciptakan manusia, dia menciptakan kita ini supaya apa? Karena situasi pada saat yang tadi gambaran-gambaran itu sudah menyimpang daripada dia punya kebenaran, sudah tidak tahu arah tujuan, sudah ada di dalam situasi yang penuh dengan tantangan persoalan, yang kehilangan pengharapan. Maka di sini dia harus cari. Tetapi yang tadi kita kasih gambaran itu di dalam Roma berapa? 3 ayat 23-24 bahwa manusia ini sudah cacat berdosa. Maka tidak ada satupun yang layak untuk mempersembahkan. Mencari berarti saudara akan penuh risiko. Mencari berarti dia harus mengorbankan sesuatu hal. Maka di sini saudara kekasih Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan. Maka saudara, pihak Allah lah yang bertanggung jawab. Kenapa? Allah yang menciptakan saya dan saudara. Maka dia bertanggung jawab saudara. Itu betapa kasihnya Allah di situ. Terlalu betapa kasihnya. Dia datang saudara, dia cari. Lewat apa dia harus cari? Dia harus, Allah itu kan firman Tuhan bilang begini tuh. Allah di dalam mana? 2 Korintus berapa? 3:17 ya. Allah itu roh tuh. Karena Allah roh, maka kita tidak bisa lihat dia. Maka dia harus mengambil rupa manusia, yaitu firman Allah. Yang satu dengan Allah yang adalah Allah itu, Yohanes 1 ayat 1 tuh. Pada mulanya Allah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah Allah. Firman itu yang menjadi manusia, dan firman itu adalah Yesus. Jadi Yesus itu bukan Bapa, tapi Yesus itu Allah. Bapa itu Allah, Roh Kudus itu bukan Bapa, Roh Kudus itu bukan Yesus, tapi Roh Kudus itu Allah. Yang tadi kita belajar tentang Trinitas. Satu Allah, tapi dalam wujud pelayanan 3 pribadi. Yesus itu yang datang dan menyelamatkan, menjadi juru selamat. Tujuan Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Mati saudara. Tujuan dia tidak lain.
rela berkorban, mencari jiwa-jiwa yang hilang, menyelamatkan. Dengan apa? Korbankan dia punya diri. Dia datang mencurahkan dia punya darah. Supaya apa? Seluruh umat manusia yang percaya akan diselamatkan. Yohanes berapa? Hapus 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi bagi apa, saudara? Yang percaya. Bagi yang tidak percaya, maka dia tersesat. Bagi yang mungkin masih bimbang ragu, dia tersesat, saudara. Maka ini harus dicari. Pihak Allah turun, saudara, yaitu Yesus Kristus secara manusia, maka dia menjalani suatu jalan penderitaan. Dia masuk kepada jalan penderitaan via dolorosa, dan dia mati di atas kayu salib dan tuntaskan di sana, selesai. Dia kembali kepada semula sebagai Allah itu sendiri. Dan inilah, saudara, kekasih Tuhan, inilah suatu misi yang dibangun, mencari dan menyelamatkan. Saudara kekasih Tuhan, kalau ketemu lihat di, saya ikut di Facebook ya, ada gambar domba yang terhilang tuh, terus ada gambaran Tuhan Yesus sebagai gembala itu yang pergi mencari. Saudara lihat, perhatikan baik-baik ya. Itu ada satu nilai simbol-simbol. Contohnya begini, pada saat domba itu tersesat, dia ada di tebing. Betul kan di gambar tuh? Di TikTok, di YouTube, di Facebook ada. Itu dia pada saat di domba ini di jurang. Dan si penolongnya itu gambaran seperti Yesus gembala ini, dia bertolong akan domba ini. Tapi domba ini sementara di jurang. Jurang artinya bahwa apa? Selangkah lagi dia mati. Selangkah lagi dia jatuh ke dalam alam maut. Selangkah lagi dia tidak ada nyawa. Tapi bagaimana upaya untuk gembala ini mencari dan menolong dia? Maka ini resiko yang harus dipertaruhkan, bahwa dia harus korbankan diri, domba ini harus selamat. Tapi saudara, gambaran yang kedua begini, pada saat domba ini ada di tebing, ada juga di antara batu-batu, ada juga di antara belukar yang tidak bisa saudara melilit dia, sehingga mati orang bilang. Bagaimana? Ini resiko, saudara. Dia harus pergi ambil, jatuh di jurang, dia harus jatuh di jurang, tapi dengan catatan domba ini selamat. Dia harus mengeluarkan dari duri, dengan catatan dia punya isi tangan semua ini mungkin tergores, luka, darah mungkin. Inilah yang gambaran bahwa Yesus melakukan ini semua. Dia rela mati supaya domba-domba ini selamat di atas. Yang penting dia jatuh, dia mati, dia rela untuk disalibkan. Tapi bagaimana dunia ini harus diselamatkan. Tapi saudara, jangan main-main anggap remeh. Jangan anggap remeh, saudara, begini. Contoh yang tadi saya bilang, saya kasih nama. Saya nama Obed, menurut Alkitab adalah hamba Tuhan. Tapi tiba-tiba karena kemolekan, kecantikan sana, karena dia punya keperasan, saudara, ini anak muda perhatikan ini, karena pilihan pendamping hidup saudara atau faktor ekonomi, saudara sudah sekian lama saudara mengaminkan dia Yesus Juru Selamat, dia penebus dosa, dia korbankan saya dan saudara, dia rela mati, tiba saudara yang nama saya saya tinggalkan dia, saudara. Maka saudara kehilangan semua yang saudara sudah buat. Saudara turun kelas. Karena apa, saudara? Kalau di dalam Kristen, di dalam Alkitab kita ini berbicara tentang Yesus Juru Selamat, jalan kebenaran dan hidup, maka pasti masuk surga percaya kepada dia. Tapi kalau saudara sudah keluar ke sana, mereka hanya percaya begini, Yesus hanya sebatas nabi. Maka saudara sama dengan begini, sudah kelas 3 atau sudah kuliah, saudara turun lagi ke kelas SD. Ini saudara yang ibarat turun kelas. Dan ini saudara, ini yang akan berbahaya. Saudara kekasih Tuhan, ini jangan sampai. Makanya kadang-kadang begini toh, saya tidak tahu nanti kemudian dia ganti nama barangkali. Barangkali dia ganti nama, kan sudah kan sudah ikut berbagai tuh kegiatan itu acara di punya tempat ibadah tuh. Saudara kemudian dia ganti nama. Yang tadi saya bilang contoh begini, ganti nama saudara. Hati-hati saudara, namamu telah dimeteraikan, orang tua sudah bawa, datang karena percaya Yesus, maka meterai baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Selesai. Saudara dimeterai dan terima Yesus. Tapi kemudian saudara menyangkal, tinggalkan keluar daripada kebenaran, jalan yang hidup ini menuju keselamatan, maka saudara sedang mengalami kesesatan dan tidak ada pengorbanan yang kedua, kecuali bertobat kembali kepada Allah, bertobat kembali kepada Kristus, akui dan menyesal, maka Allah juga bisa untuk memberikan kasih karunia.
Jadi jangan pakai saudara nama, ketemu nama, tiba-tiba ketemu menyimpang. Ada satu cerita begini, saya baca juga begini. Saudara pernah nonton ini film apa, ikut film apa, Titanic ya? Titanic ya? Tahu kan? Salah satu tokoh yang nama dikenal apa? Yang laki apa? Leonardo apa? DiCaprio tuh. Satu cerita begini. Nonton apa kan dulu nonton? Mungkin dia pun ceritanya mungkin mama tua jadi apa yang perempuan, Panalo jadi Leonardo DiCaprio. Jadi saudara, ini ceritanya begini. Tiba-tiba saudara, yang si Leonardo DiCaprio ini kebetulan dari orang Alor. Dia bernama tadi yang Obed, dia rubah jadi Leonardo DiCaprio. Karena nonton mungkin mamanya nonton ini Titanic, dia ikut nama ini. Tiba-tiba saudara dia mati dan ceritanya dia masuk ke sana dan masuk untuk ke pintu menuju surga. Sampai di sana, maka malaikat mulai lihat tanya, panggil, ini siapa? Nama kamu siapa? Dia jelas, om saya, ini orang Alor lah, nama saya Leonardo DiCaprio. Malaikat sudah percaya, maka dia ambil HP, dia Petrus telepon ke bumi. Tanya ini Panado dan divisi, kan dulu suka nonton di Titanic. Tanya, ibu pak, saya mau tanya, malaikat Petrus tanya, ini betul-betul nih, kapal Titanic itu sebenarnya dia tenggelam atau terbakar? Tenggelam atau terbakar karena dia begini, ini gosong, ini hitam. Ini kita mereka hanya dia tanya, Titanic itu sebenarnya tenggelam atau terbakar? Ini sebenarnya kelelahan semua. Jadi saudara begini, sudah ikut Tuhan, sudah pengakuan. Malah saudara di gereja lain, buku TK saya sekian lama sudah diajar dasar-dasar kebenaran. Yesus sudah jalan kebenaran, hidup satu-satunya hidup selamat. Aminkan ya, aminkan. Tiba-tiba dalam ini semua kita rubah nama. Ini Tuhan. Maka saudara, namamu yang sudah tercatat di dalam buku kehidupan anak domba Allah sejak semula dunia diciptakan, bisa-bisa Tuhan coret. Hapus saudara. Bisa pada saat engkau pergi, Tuhan saya pernah ikut Yesus, Tuhan bilang tidak. Lihat di bukumu di sini sudah dicoret. Kenapa? Engkau sudah menyangkal Yesus. Engkau sudah menganggap remeh darah percikan anak domba Allah. Coba kau baca di dalam, tidak tahu itu ayat apa? Ibrani ya, kitab Ibrani pasal 10 kan? Apa? Ayat yang ke-28 ya, dan 28-29 saya baca ya. Ibrani pasal 10 ayat 28-29. Saya baca ayat sini. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Itu zaman perjanjian lama. Ayat yang berikut. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap remeh darah perjanjian, yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Ini sudah hukuman yang berat. Saudara dengan firman Tuhan Yesus berkata bahwa apa? Engkau menghina, engkau mungkin menganggap sepele anak manusia, tapi kalau engkau menghujat Roh Kudus, maka dosamu tidak diampuni sekarang bahkan akan datang kecuali bertobat. Kenapa saudara? Terus salah satu contoh begini, kita menyangkal Yesus sebagaimana firman anggap remeh itu darah perjanjian, atau begini kita keluar daripada iman kita Yesus, tidak lagi mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu menghujat Roh Kudus. Ada firmannya di dalam Yohanes, Roh Kudus datang ke dalam dunia diutus. Salah satu tujuan adalah apa? Menginsafkan manusia akan dosa. Kenapa? Mereka belum percaya kepada Yesus. Berarti pada saat kita tidak percaya kepada Yesus, di luar sana belum percaya kepada Yesus, maka dia menghujat Roh Kudus. Saudara bersyukur dan potong sudah ada di dalam lingkaran itu. Dia sudah mencari, dia sudah menyelamatkan saya dan saudara tadi. Maka jangan anggap remeh ini darah perjanjian. Jangan anggap remeh lagi yang tadi ikut-ikutan di sana, saudara. Itu mereka punya pertanggungjawaban akan berat, saudara. Tetapi harus kembali kepada Dia. Allah, Yesus Tuhan. Dia satu-satunya Juru Selamat. Tidak ada yang lain, saudara. Ini yang berbeda, saudara.
Makanya saudara jangan heran, ini penggenapan firman sedang terjadi. Bahwa di hari-hari terakhir banyak orang akan murtad, banyak orang akan tinggalkan Yesus. Jadi sesuatu hal orang akan tinggalkan Yesus. Inilah tujuan misi Allah, saudara, mencari dan menyelamatkan. Sekarang saudara sudah selesai itu mencari dan menyelamatkan. Bagi kita sebagai seorang hamba Tuhan, bagi kita sebagai gereja, persekutuan doa anak-anak Tuhan harus menyampaikan ini, mencari jiwa-jiwa yang hilang. Jiwa-jiwa hilang itu tidak jauh, saudara. Misalnya engkau sebagai istri suamimu belum hidup dengan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Misalnya sebagai istri atau sebagai suami istrimu belum hidup sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mungkin malas gereja. Kalau persekutuan doa itu tentu panggilan. Ataupun di dalam bentuk ibadah, baca firman dan doa pujian penyembah dia belum, atau anak-anakmu. Ini berarti dia ada dalam suatu bagian daripada penyesatan. Maka ini harus diselamatkan. Cari dia, injili dia, doakan, harus diselamatkan. Supaya apa? Saya dan saudara tetap tercatat di dalam ini buku. Kota nama ini sudah ada, saudara. Di dalam buku anak domba Allah. Nama kita sudah tercatat, saudara. Sejak dunia itu diciptakan, itu sudah ada. Jadi kalau hari ini saudara bisa ada seperti ini, persekutuan doa berada seperti ini, memuji dan menyembah, itu harus saudara harus aminkan sungguh-sungguh dan yakini dan betul percaya bahwa saya sudah tercatat. Tidak mungkin saudara, karena Allah sudah mencatat, maka saudara datang di sini. Bukan berarti saudara mereka di sana itu tidak tercatat di luar, atau orang persekutuan doa dia rajin gereja, dia tidak ikut persekutuan doa, dia tidak, saudara. Kalau orang itu dalam persekutuan itu satu panggilan khusus, satu bagian spesifik yang Tuhan membuat untuk supaya apa? Menjadi orang yang melayani, menjadi orang yang mendoakan bagi gereja Tuhan. Dan ini saudara bagian penting. Ini kasih Tuhan ini luar biasa, saudara. Dia mengorbankan dirinya, yang tadi gambarnya seperti yang tadi itu. Dia bagaimana untuk dia harus. Dan tadi saudara yang tadi yang bahasa kedua itu Yunani itu tentang begini. Saya waktu sini, soter atau soterio itu begini. Dia menyelamatkan yang tadi gambaran domba tadi, yang dia mau tahu. Dia kalau dia tidak selamatkan saudara, dia sudah cari tapi dia harus selamatkan. Karena saudara kalau dia tidak selamatkan bahaya, jatuh di jurang, bisa celaka, bisa hancur, bisa sesat jalan dan bisa keluar daripada jalan. Maka dia harus saudara selamatkan. Makanya di dalam gambaran tulis gambaran di sini gambaran. Setelah dia dapat, dia taruh di dia punya gendong. Gembira sukacita kenapa dia berhasil mencari mendapatkan repot. Kemudian dia bawa sini, dia datang dan dia undang saudara-saudara tetangga semua bersukacita. Alkitab mencatat pada saat satu jiwa dimenangkan, maka bala tentara surga bersukaria, bertepuk tangan di surga. Ini juga saat, misalnya pada saat ini, saya dapatkan satu jiwa, suamimu yang belum bertobat, istrinya yang belum bertobat, anak-anak belum bertobat, saya berhasil menginjili dia karena pimpinan Roh Kudus, karena kebenaran firman, maka malaikat pada saat ini juga bersorak di sana. Hanya kita bisa lihat, Alkitab mencatat ini. Saudara, saya sering berdebat waktu di Kupang itu dengan beberapa orang senior persekutuan doa. Mau buat KPI, KPR, dan udah ketemu buat, tapi yang datang juga hanya paling-paling orang yang aktif persekutuan hanya misalnya orang yang hadir pun hanya 1-2 orang, ataupun orang yang ketompi injili melayani misalnya contoh di Pulau Sabu atau di Timur sana di mana-mana, ketompi juga hanya dapat hanya 1-2 orang. Saya bilang itu menurut akal logika kita, tapi Alkitab berbeda. Tuhan bilang apa? 1 orang diselamatkan, dimenangkan, surga bertepuk tangan. Karena itu harga yang paling luar biasa. Sehingga domba itu, gambaran saudara, kenapa tidak dengan gambaran kambing? Domba itu punya nilai harga yang sangat besar di Israel, di bangsa Yahudi, sehingga Tuhan pakai ilustrasi ini. Domba itu punya nilai yang sangat besar, luar biasa, sehingga makanya kemudian label itu diberikan kepada Yesus, anak domba Allah. Maka itu punya nilai harga saudara. Label itu kembali kepada dia. Dia harus menjadi korban sebagai domba untuk supaya umat manusia diselamatkan. Makanya saudara, ini misi yang harus dijalankan, mencari dan menyelamatkan. Ini tanggung jawab ketemu juga besar saudara. Apa yang kita harus pada terhadap yang keselamatan yang Tuhan sudah berikan? Maka saya bilang begini, yang pertama, andalkan dia. Andalkan dia kenapa begini? Apapun yang sedang kita hadapi yang tadi, persoalan, tantangan apapun,
cinta Yesus. Betul toh yang potong pisau betul? Begitu toh? Mau mati-mati hidup saya tetap cinta Yesus. Itu harus terangkan di dalam ini, hati ini. Biar orang datang lu cantik, lu ganteng sana, saya tetap tidak mau. Saya cinta Yesus. Saya biar tinggalkan engkau, tapi saya cinta Yesus. Itu baru betul. Jangan cinta Yesus itu andalkan Tuhan, tapi ada motivasi lain. Saya mengambil contoh, saya sering mengambil contoh tuh. Jadi di gambar orang Allah tuh, saya kasih orang Allah, saya kasih pulangnya di yang mana sini. Orang Allah yang dia minta hujan itu kan motivasinya sudah tahu. Bapa di sorga, pada saat itu dia sementara bersih-bersih di ladang, dia berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Ini orang Allah penggaya berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Saat ini anak dorang minta Bapa dorang supaya kasih hujan kepada anak dorang yang tanda-tanda yaitu ada awan. Tiba-tiba setelah dia amin dalam nama Yesus, di bawah pohon di ladang, tiba-tiba dilihat angin tiup, awan datang di sekitar di kebun. Dia jatuh berlutut karena saking senangnya. Terpujilah Bapa dorang di sorga, karena anak punya doa dijawab oleh Bapa di sorga. Dalam nama Yesus, anak dorang mengucap syukur. Selesai dia amin, tiba-tiba angin tiup menuju ke laut sana. Dia balik di pendoa, dia bilang begini, Bapa ada di sorga, Bapa dorang ini bagaimana? Saya doa minta tanah hujan datang awan di sini, tapi tiba-tiba angin tiup bawa, engkau bawa dia ke laut. Bapa, saya minta hari Minggu saya tidak di gereja, engkau minta ikan-ikan yang ke gereja, bawa perpuluhan, bawa ucapan syukur di sana. Ini motivasi yang saudara. Kalau itu Tuhan mau supaya saya diberkati, jalan tol, saya punya dagang harus laku, semua baru saya bilang, oh Tuhan engkau luar biasa, oh Tuhan engkau hebat. Tapi pada satu ketika saudara, Tuhan izinkan misalnya dagang musuh-musuhan. Pada satu ketika Tuhan izinkan pekerjaan orang mengalami satu gelombang. Pada satu ketika Tuhan izinkan rumah tangga mengalami satu badai. Tuhan izinkan dengan tujuan supaya apa? Engkau dibentuk, engkau diproses supaya apa? Engkau menjadi berharga dan ikhlas. Engkau punya hidup akan dipoles disediakan untuk tahan uji di tengah situasi yang ada. Maka saudara, andalkan Tuhan. Percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Dan apa saudara? Dia saja rela mati di atas kayu salib. Dia rela korbankan diri sendiri. Apalagi masalah-masalah itu, dia sanggup memulihkan. Yang penting apa? Andalkan dia, tetap percaya kepada dia. Saya kan tetap sering ngomong tuh tentang itu ilustrasi. Bahwa Tuhan di depan, berarti Tuhan kita akan menjadi nilai tuh. Kalau ini nol, Bapak Putra hukum berarti nilainya ya S1 1. Berarti kalau manusia kita nol. Coba pasang lu nol di depan. Coba pasang nol. Yang anak sekolah perhatikan ini. Nol di depan, pasang 1. Bacanya 0 0 0 1. Nol tidak ada nilai. Satu yang kelihatan karena dia itu pencipta. Dia itu kekal Allah itu. Yesus Kristus, Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tetap nilainya hebat. Karena dia tidak tergantikan. Manusia nol karena andalkan diri. Tapi coba kita balik 1 di depan. Pasang 0 berapa? 10 toh? 1 lagi 0 lagi di belakang. 100, 1000 sampai 1 triliun. Menunjukkan bahwa setiap orang yang andalkan Tuhan, hargai keselamatan, hargai itu penyaliban Yesus, maka dia berharga di mata Yesus. Maka apa saudara? Alkitab juga berkata tuh, barang siapa malu menyebut namaku di hadapan apa? Manusia, aku pun Yesus akan malu menyebut di hadapan Bapa di sorga. Jadi hari ini seperti contoh tadi, orang keluar daripada imannya, dia pergi dan menyangkal Yesus. Yesus juga yang sama pada satu ketika penghakiman, saya tidak kenal engkau, dia menyangkal di hadapan Bapa. Tapi bagi kita yang percaya, yang menghargai, maka dia akan mengakui, ini Obed hambaku, ini Panando hambaku, ini semua hambaku. Tapi kalau kau sudah menyimpang, maka dia tidak akan mengakui. Itu sudah ada tadi, andalkan Tuhan. Yang kedua, percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup toh. Di mana? Yohanes berapa? 14 ayat 6 tuh. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sampai dimanapun saudara tetap tidak ada. Ini Alkitab akan membuktikan itu saudara. Kemarin saudara, pada saat muncul yang sampai tadi saya baca di
Ini komentar ini yang gereja-gereja yang tidak diizinkan dengan seolah-olah begitu kalinya untuk tidak boleh bangun di gereja di sini. Saudara, banyak orang komentar, Tuhan balas kasih dong itu tsunami yang lalu itu berlipat lagi. Ini saudara manusiawi. Tapi saudara, apakah kemudian jangan saudara kita berdoa? Kasih Allah sedang tercurah. Biarlah kita punya tugas apa? Berdoa menyembah dengan air mata, dengan doa yang sungguh-sungguh bagi mereka. Tuhan tangkap mereka, Tuhan cari mereka, selamatkan mereka. Saudara, doa air mata akan tidak akan percuma sia-sia. Tapi bagi saudara-saudara yang mengalami gereja kita dihancurkan secara fisik, kita manusia diintimidasi dan lain sebagainya, saudara berbeda. Kasih Allah sudah menaungi saya dan saudara-saudara dengan darah ini saudara, maka saudara dia akan membentengi, dia akan melindungi, dan dia akan menolong, dan kita menjadi orang-orang kebenaran. Coba tadi dalam mana? Yesaya berapa? 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Haleluya. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Kita berikan kemenangan bagi Tuhan. Jadi saudara, walaupun saudara kita ditindas, gereja ditindas, dihambat segala saudara, jangan takut, berdoa mengasihi mereka. Itu urusan Tuhan bagi mereka. Kita punya bagian adalah berdoa berlutut. Kita punya bagian adalah beritakan firman yang berani, sampaikan kepada dunia hanya satu jalan ke surga, itu Yesus Kristus. Kita punya tugas adalah bagaimana terus membangun persekutuan yang erat. Bagian Tuhan adalah dia punya tugas tadi. Aku akan menyertai kamu. Aku akan meneguhkan kamu, jangan bimbang. Aku akan menyertai kamu. Aku ini Allah, meneguhkan engkau, memegang dengan tangan kanan menuju kemenangan. Karena Tuhan Yesus juga telah ngomong kok di dalam mana Amanat Agung. Berapa? Matius 28 ayat 20 tuh. Aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dia tunjukkan bahwa sebagai manusia dia mati di atas kayu salib, tetapi dia itu datang daripada Allah, maka otoritas Allah itu dia pegang, dia jamin itu semua. Itu saudara, hebatnya kita punya Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus ini bukan milik orang Kristen saja. Apakah Tuhan Yesus agama Kristen? Tidak. Tapi dia milik semua. Tapi yang hebatnya orang Kristen ada Alkitabiah yang memberikan, mendukung ini, menjamin ini, bahwa dia adalah satu-satunya juru selamat. Itulah beda saudara. Ini saudara yang luar biasa, kita bersyukur ya atas bagian-bagian kebenaran firman. Jadi sekarang saudara, kalau saudara abaikan tentang kebenaran firman dan mulai malas baca firman, saudara super doa malas baca firman dan malas saudara. Ini saudara sama dengan apa kalau saudara menghargai firman. Karena apa saudara? Yesus ini datang dari firman Allah. Dia satu dengan Allah. Firman Allah itu yang adalah Allah menjadi manusia Yesus Kristus. Terus kalau saja baca firman saudara, sama dengan saudara lu menyepelekan, ini sesat saudara. Karena kita sedang kedua yang tadi kita sesat itu. Maka jangan kembali baca firman. Saudara, saya baca firman setiap hari. Terus kejadian saya tidak tahu sudah berapa kali. Bukan supaya saya jago hafal saudara. Bukan supaya saya pintar menghafal, tidak saudara. Tapi saya terus baca kejadian sampai wahyu saudara. Satu hari minimal 3 sampai dengan 5 pasal. Masalah urusan kemudian saya mengerti atau tidak, saya percaya Roh Kudus memampukan saya. Untuk saya belajar terus, ulang lagi saudara tahun berikut. Dan terus menerus saudara, supaya ini terus ikat kekuatan, perisai. Dia bangun di sini. Firman ini akan membawa. Saya ambil contoh sekecil saudara. Saya omong satu anak nona dan semua. Anda mau pintar, Anda mau sukses, baca firman. Doa dan baca firman. Baca firman terus. Tuhan akan kasih Anda kepintaran. Tuhan akan kasih Anda hikmat. Saudara, bukti terbukti. Tiba-tiba ranking yang tadi di perasaan Tuhan naik melonjak ke ranking 1, 2, 3. Naik ke ranking 1, 2, 3. Saudara, kuncinya ini kekuatan firman, jangan terpilih. Ini buku yang mati dicetak ini bisa sobek saudara. Tapi firman Allah tidak bisa sobek. Firman Allah tidak bisa luntur karena dia Yesus Tuhan. Maka saudara di sini kunci di sini adalah baca ini firman.
Oh, maka itu lagu apa? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuhnya, baca ini kitab suci, doa tiap hari. Ini saudara, ini yang penting saudara. Saya tidak mau ngomong lebih banyak saudara. Tapi di sini kuncinya di sini. Kalau dia sudah mencari dan menyelamatkan kita yang hilang ini, yang tidak pantas dan tidak layak masuk surga, yang tidak pantas dan layak disebut anak-anak Allah, hamba-hamba Allah, maka saudara, mari saudara mulai bangun hidup dengan andalkan Tuhan. Apapun langkah kita, pikiran hati kita, andalkan Dia, Yesus Tuhan, Allah Tuhan, Roh Kudus, yang satu itu, dan terus membangun hidup persekutuan dengan Tuhan. Bangun doa, mesbah pribadi, mesbah keluarga, mesbah persekutuan seperti ini. Rajin gereja, ibadah-ibadah kalau punya kesempatan waktu ikut. Dan juga saudara tetap teguh dalam iman, percaya bahwa Dia Tuhan yang terus akan memberikan penyertaan bagi saya dan saudara. Menggenapi setiap firman. Terus hidup di tengah situasi yang jangan takut saudara dalam hidup. Memang betul ada ramai-ramai. Prediksi, bukan sekarang rasakan ya kalau orang berdagang tuh. Dulu berbeda, lu berdagang laris, lu berdagang meningkat. Tapi hari-hari ini beberapa bulan datang ini mengalami krisis dan banyak ramal-ramal ke depan. Tapi saudara, kita akan melewati satu. Kalau orang bertahan ini sudah melewati tahun ini dan masuk tahun berikutnya, dia masuk masa anugerah. Sekalipun bukan berarti jalan tol di sana, tapi ada berkat anugerah yang sesuai firman tadi. Tuhan membawa kemenangan bagi orang yang percaya. Dia pegang erat tangan saya dan saudara. Dia pegang ini. Jadi bagi yang lesu, jangan cari di tempat lain, jangan apalagi bunuh diri. Ini bahaya saudara. Itu di firman berapa? Terakhir ya itu firman. Mana Matius berapa? 11 ayat 28. Terakhir ini. Coba Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berkorban berat, aku akan memberikan kerekaan kepadamu. Saudara kekasih Tuhan, bahwa kita punya masalah persoalan, tantangan hidup, saudara betul. Kelesuan terjadi, saudara berdagang tiba-tiba yang dulu lancar sehingga situasi ini sedang terjadi penggenapan firman. Apakah kemudian kasih Allah ini berubah? Kasih Allah ini juga kendor, kasih Allah ini juga dia jauh? Tidak saudara. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku yang tadi, andalkan Dia. Marilah percaya kepada Dia kalau Dia telah rela mati berkorban bagi saya dan saudara. Marilah ke sini saudara untuk mengeluarkan, mencurahkan hatimu. Bawa beban ini. Tuhan menyelesaikan dan memberikan kebenaran. Ini saudara yang berbeda. Baik saudara sekalian, kita ada di hadapan Tuhan. Saudara di situ, kita punya satu pujian. Haleluya. Yesus telah lebih besar. Yesus. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, betapa Yesus telah lebih besar dari setiap masalah persoalan. Haleluya. Mungkin singa bisa bantu ya. Sambil saudara saya dan saudara ada di hadapan hadirat Tuhan. Dan kita menikmati lawatan Tuhan yang besar. Dia Yesus berjanji bahwa aku tidak akan membiarkan kamu sebagai yatim piatu, tapi aku akan mencurahkan dan mengirim Rohku. Itu Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kristus yang tidak terbatas. Dan dia Yesus yang sanggup dan Dia lebih besar. Haleluya. Amin. Kita terus merenungkan kasih Tuhan. Bahwa Dia mencari, menolong, menyelamatkan saya dan saudara. Haleluya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar.
Yesus yang lebih besar, saudara. Bukti kebesarannya adalah Dia rela mati bagi saya dan saudara. Dia rela untuk menjadi juru selamat, korbankan dirinya. Dia rela pikul salib dunia, salib umat manusia yang berdosa. Dan Dia rela menumpahkan darahnya bagi saya dan saudara, membuktikan bahwa itulah kebesaran. Dia membuktikan kasih Allah yang besar, kasih Allah yang tidak bisa dibanding oleh kehidupan apapun kemuliaan dunia ini. Tidak bisa sebanding, tidak bisa terbayar, tidak bisa tergantikan. Haleluya. Amin. Ya, Yesus yang lebih besar. Kalau saudara dan saya tak kalah diperhadapkan dengan beban persoalan masalah, tak kalah diperhadapkan dengan suatu kehidupan yang seolah-olah tidak ada punya pengharapan yang bisa menyelesaikan, entah dengan cara kekuatan manusia, entah dengan cara apapun bentuknya. Mari saudara datang kepada Yesus, bawa beban persoalan itu, datang di hadapan Dia. Yesus yang terlebih besar, Dia sanggup lebih daripada sanggup memulihkan saya dan saudara, mengangkat setiap beban persoalan ini, dan menggendong saya dan saudara seperti seorang gembala menggendong dombanya yang hilang, dombanya yang seolah-olah terjepit oleh karena persoalan hidup, terjepit oleh karena beban berat, oleh karena situasi yang akan menjerumuskan. Tapi Dia menemukan, Dia gendong, Dia pikul itu dengan sukacita, supaya saya dan saudara diselamatkan, saya dan saudara dipulihkan. Haleluya. Betapa luar biasanya Yesus Tuhan kita, yang tidak bisa tergantikan, tidak bisa tergantikan saudara. Iman saya dan saudara adalah iman yang pasti, iman yang menuju kepada kehidupan kekekalan, iman yang menjamin satu kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang terus berproses. Sekalipun kita harus dibawa lewat padang gurun, kita harus dibawa lewat suatu kehidupan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan beban persoalan, penuh dengan suatu kehidupan yang tidak menentu. Tetapi percaya, Yesus lebih daripada sanggup memulihkan, menyembuhkan, dan menyelamatkan saya dan saudara. Haleluya. Saudara, kita ada di hadapan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, betapa Tuhan kasih-Mu yang luar biasa bagi seluruh umat manusia dunia. Engkau telah datang ke dalam dunia, Engkau telah hadir ke dalam dunia sebagai manusia untuk Engkau mencari dan menyelamatkan domba-domba yang hilang. Dan Engkau datang mengorbankan diri-Mu, Engkau rela menjadi juru selamat untuk mengorbankan diri-Mu, Engkau korbankan diri-Mu supaya manusia ditebus, supaya manusia diselamatkan, supaya manusia luput dari cawan murka Allah, daripada penghakiman. Dan otomatis iman kepada Yesus, iman yang membawa kemenangan, iman kepada Yesus, iman yang membawa keselamatan kekal surga. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Hamba terbatas dalam memberitakan, menyampaikan, tapi Allahku, Tuhanku, Tuhan kami, Kristus Yesus, lewat Roh Kudus meneguhkan setiap kebenaran firman yang terus menyempurnakan dalam setiap pribadi, sehingga setiap masalah persoalan yang kami hadapi akan tuntas selesai. Karena Tuhan sedang memegang tangan kami, Tuhan sedang memegang tangan kanan kami, tangan kita. Dia pegang kita untuk melewati badai gelombang, melewati suatu situasi yang tidak menentu, krisis dan semua yang ada. Ada kemenangan yang Dia bawa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik dan luar biasa, Bapa Allah dan Kristus Yesus dan Roh Kudus yang luar biasa. Haleluya. Tuhan, yang Kau dapati di sini saudara-saudara semua kami yang mungkin datang dengan ada beban sakit penyakit. Tuhan, aku mengatakan di dalam satu nama, Yesusku hidup, Yesusku menyembuhkan. Oleh bilur-bilur disembuhkan, oleh nama Yesus disembuhkan. Sembuh dalam nama Yesus. Kalau ada yang datang dengan suatu beban persoalan, mungkin karena krisis ekonomi, karena masalah perekonomian keluarganya, ataupun masalah bisnis, usaha, ataupun apapun jabatan kedudukan, atau apapun persoalan di dalam setiap bisnis, usaha apapun bentuknya, di dalam nama Yesus pulih. Dalam nama Yesus ada lawatan Tuhan, dalam nama Yesus ada anugerah terjadi, dan ada pelindungan di tengah krisis ini ya Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau ada rumah tangga krisis yang diambang kehancuran, diambang perceraian Tuhan, mari
mulai lingkahi dengan darah Yesus. Pagari setiap rumah tangga orang percaya, rumah tangga Kristen dengan kuasa darah Yesus. Sehingga setiap roh yang merusak mencederai persekutuan keluarga suami istri, orang tua dan anak-anak lepas daripada rumah tangga. Tapi kasih Bapa, kasih Yesus, Roh Kudus sempurna oleh pengorbanan Yesus mengikat persekutuan keluarga dan rumah tangga itu, dan juga seluruh pergumulan hidup dan masa depan anak-anak. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami datang Tuhan. Kami berdoa bagi beberapa beban orang yang sakit dan dipulihkan. Ibu Esther, Tuhan kami berdoa. Ibu Marcelina, Ibu Octaviania, Ibu Hilda, Bapak Edi, Tuhan Engkau Allah tahu. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Pulih, sembuh dalam nama Yesus. Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu. Adakanlah perkara mujizat yang dalam pemulihan dipulihkan Tuhan. Haleluya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Satu visi misi PDI Immanuel, program pelayanan persekutuan doa, ibadah gabungan. Tuhan terima kasih Allah buat lawatan-Mu Tuhan setiap bulan sekali, setiap minggu pertama hari Senin, yang pada salah satunya hari Senin nanti Tuhan. Engkau buat lawatan yang luar biasa. Bahkan Tuhan ada satu program rencana pelayanan kami Tuhan untuk kegiatan pelayanan di Konga, juga secara khusus kegiatan Kebangunan Rohani KPI atau KKR yang 2 malam 3 malam rencana di Kalvari Nomere. Oh Tuhan, buat lawatan-Mu yang luar biasa. Dana kami butuhkan 25 sampai 35 juta. Itu tercatat dalam kuasa kebesaran-Mu. Demi Kristus Tuhan, semua ruang-ruang berkat terbuka. Anugerah Tuhan, lawatan Tuhan terjadi. Kesiapan tim worship leader Tuhan Jama yang memimpin puji-pujian, yang memainkan alat musik, tamburin, bahkan juga yang singers, yang semua yang ada choir Tuhan campur tangan. Lawatan Tuhan, enam persekutuan doa Bethesda, Getsemani, Lahiroi, Tarik Betani, Tuhan campur tangan. Ada lawatan Tuhan yang besar. Semua Tuhan boleh bersukacita untuk menyambut pesta akbar yang besar. Lawatan Tuhan bagi hamba Tuhan yang datang nanti. Tuhan yang pilih, yang Tuhan tetapkan, yang menurut Tuhan apa yang pantas dan layak dan terbaik. Haleluya. Terima kasih. Biar ada banjir pertobatan, ada banjir kemenangan jiwa-jiwa yang terjadi lewat kegiatan ini Tuhan. Bahkan saudara-saudara di kami di Konga juga menikmati di saat mereka mengalami satu hantapan badai karena meletusnya gunung Leotobi. Kami percaya Tuhan ada pelituhan iman di sana. Tidak seberapa yang mungkin kami bawa, tapi kami bawa satu nama yang kekal, yang luar biasa, yang meneguhkan, yang menyelamatkan, di Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh penginjilan di seluruh dunia. Baik mulai daripada Apalin yang sudah terbangun 2000-an tahun yang lalu, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai kepada ujung bumi, termasuk sampai di kota ini, negeri ini. Tuhan Roh Kudus berkuasa di dalam nama Yesus. Sekalipun hambatan sana sini, sekalipun ada pembangunan gereja di beberapa tempat yang dihambat, tapi kami tetap berdoa, kasih Allah melanda. Itulah jiwa-jiwa yang harus diselamatkan, itulah jiwa-jiwa yang dicari. Semakin gereja persekutuan dihambat, semakin Tuhan memberkati dengan api kemuliaan Allah. Roh Kudus berkuasa menobatkan, menyelamatkan, memberikan kasih bagi setiap pribadi. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Berkati setiap persekutuan gereja-gereja di Kabupaten Sika ini Tuhan. Para gembala, para setiap gereja-gereja. Mari Tuhan kami boleh dapat sama-sama bergandengan tangan untuk melayani pekerjaan Tuhan di kota ini, supaya ada kemuliaan Tuhan atas kota ini. Bagi kabupaten kami ini dipulihkan. Boleh ada lawatan Tuhan yang besar di tengah tantangan, beban persoalan. Bahkan di Nusa Tenggara Timur, bahkan Indonesia penuh dengan kemuliaan. Tuhan memberkati. Ya Allah, berkati akan seluruh pemimpin-pemimpin kami dalam setiap program di tengah krisis ekonomi dunia, di tengah beban-beban yang sedang terjadi Tuhan. Mulai daripada Presiden, Wakil Presiden, para menteri lembaga tertinggi negara, Polri dan TNI, bahkan semua elemen swasta BUMN,
Tuhan campur tangan, Allah jamah, Allah berkati, supaya takut Tuhan untuk melayani, supaya program-program dikuduskan untuk kemakmuran kesejahteraan bangsa ini. Dan Tuhan campur tangan sampai dengan kepala-kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, kota, khususnya di NTT, bahkan di Kabupaten Sika ini. Tuhan buat lawatan besar, anugerah Tuhan, supaya kami hidup bergandengan tangan Tuhan. Indonesia dilawat Tuhan, dikawal, dilindungi, dibentengi. Tuhan tolong, secara khusus bagi gereja Tuhan, rumah tangga orang percaya dikawal, ditandai oleh kuasa dari Yesus, sehingga malaikat maut, cawan murka Allah, kekuatan iblis tidak bisa datang dan bisa datang masuk dan menghancurkan, tetapi melewati semua karena ada darah Yesus. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan wadah ini dengan bagian-bagian berkat dan kasih karunia. Tuhan telah menaruhkan talenta-talenta yang ada sebagai pembicara, pengkhotbah. Tuhan telah menaruhkan sebagai pemain-pemain musik. Tuhan telah menaruhkan yang suara-suara yang mungkin segala serba terbatas, pemimpin puji-pujian, pendoa-pendoa. Mari memberikan, kuduskan Tuhan, nyatakan Tuhan. Karena itu karunia Roh Kudus, maka Roh Kudus memulihkan, Roh Kudus menugaskan dalam nama Yesus Tuhan, supaya lewat wadah ini menjadi memberi dampak, menjadi berkat bagi pekerjaan pelayan Tuhan mulai daripada kota ini. Dan terima kasih Tuhan. Ada satu pergumulan ke depan, informasi untuk pelayanan kalau memang Tuhan izinkan di tahun depan di Pulau Sapu kembali. Maka Tuhan buat lawatan Tuhan, biarlah Tuhan ada kemuliaan, biarlah Pulau Sapu boleh menikmati lawatan hadirat Tuhan lewat wadah ini Tuhan. Bukan wadah ini satu-satunya, tapi salah satu untuk dipanggil melayani. Karena Tuhan telah menyelamatkan, Tuhan telah menolong bagi semua yang ada. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada begitu banyak beban doa dan pergumulan Tuhan yang kami sedang naikkan satu persatu, yang kami sedang doakan Tuhan yang tidak bisa terucapkan. Tapi kami tahu Roh Kudus akan berbicara itu kepada Bapa untuk mau menyatakan jawaban seturut kehendak Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus ini sembah doa kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan.